Di tengah naasnya kebakaran hutan yang melanda sebagian wilayah Kalimantan, ada sebuah desa yang bahkan tak terdampak kebakaran di tahun 2019 ini. Luas Desa Pilang ini itu kurang lebih 34.000 hektar dan jumlah penduduknya sekitar 1.688 dan jumlah kepala keluarganya yaitu 455. Desa Pilang berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Desa Pilang tak terkena imbas kebakaran sebab masyarakatnya menyadari bahwa membakar lahan bukan metode yang tepat. Justru sebaliknya malah memberikan banyak kerugian. Kalau pemikirannya jelas ada terbuka, kan ada kasih sosialisasi, pemahaman. Dengan sendirinya kan tidak ada lagi pembukaan lahan-lahan baru, terutama untuk lahan pertanian seperti membakar. Jadi sendirinya artinya metapajal masyarakat berpindah ke lahan perkebunan. Warga Desa Pilang merupakan contoh masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan kelestarian lingkungan. Alih-alih membuka lahan dengan membakar, mereka justru memanfaatkan lahan gambut yang tak terurus menjadi bernilai jual tinggi. Pemerintah dan peran serta masyarakat yang terus bersinergi akan mampu mengembalikan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia, serta mencegah pelepasan gas emisi ke udara demi kelangsungan hidup anak cucu kita di masa depan. Selain kesadaran lingkungan yang tinggi, warga Desa Pilang juga memanfaatkan lahan sekitar untuk berkebun dan bercocok tanam. Lahan gambut nyatanya mampu memberikan penghidupan untuk warga sekitar Desa Pilang. Aneka pohon seperti sengon dan karet bisa menjadi andalan mata pencaharian. Dampak ekonomi sangat menjanjikan buat kita. Hasil dari kebun kita dapat jual dengan pembeli. Nah, dapat juga menambah pemasukan buat kita. Terutama kan sekarang kan kita perlu makan dari hasil kerja keras kita yang menanam tanaman seperti ini. Penghasilan secara umum ini sangat memuaskan sekali bagi kami, terutama kehidupan kami. Tak hanya sengon dan karet, tanaman sayur mayur juga bisa tumbuh di lahan gambut ini. Beberapa petani memanfaatkan lahan dengan menanami tanaman seperti pare, cabai, dan terong. Banyak sebenarnya, bermacam-macam yang bisa kita tanam, kita olah sebenarnya untuk di lahan gambut ini. Yang terutama pasti sayur-sayuran, ya kan, bermacam-macam jenis sayuran, tergantung cara sistem kita mengolah. Gitu. Kita ada yang juga lahan tanpa bakar yang kita olah, ada juga yang lahan memang bekas kebakaran. Gitu. Cuman tahun ini nggak ada lahan yang kebakar. Gitu. Yang pasti sayur-sayuran, ada pari, cabai, terong, timun, masuk juga bawang merah. Dibandingkan dengan komoditi yang lain, sayur-sayuran tentu sangat menguntungkan, termasuk dibandingkan dengan padi misalkan lebih menguntungkan karena perputaran dia cepat. Warga Desa Pilang menyadari, tanpa membakar, lahan gambut tetap bisa dimanfaatkan agar lebih produktif dan menghasilkan nilai jual ekonomi yang bisa menopang kehidupan mereka.
Selain memanfaatkan lahan gambut untuk bercocok tanam, warga Desa Pilang juga membuat sekat kanal dan sumur bor. Sekat kanal dan sumur bor ini tidak semata-mata hanya digunakan untuk pengairan lahan pertanian. Namun jauh lebih besar dari itu, sekat kanal mampu meredam penyebaran titik api apabila kebakaran terjadi. Hal ini terbukti ketika kebakaran melanda hutan di tahun 2015 lalu. Sebelum ya kita ingat dari tahun 2015 di sini adalah salah satu titik lokasi kebakaran yang sangat besar. Jadi setelah kita bikin sekat kanal ini, maka kita lihat sendiri tidak ada kebakaran lahan di lokasi tersebut. Soalnya sumber air yang ada di irigasi tersebut masih mempunyai air untuk kita melakukan pembasahan lahan di sekitar. Selain sekat kanal, masyarakat Desa Pilang juga membangun sumur bor yang berfungsi sebagai alternatif ketika kekeringan melanda. Selain itu juga digunakan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemarin ada permintaan dari warga, seandainya ada musim kemarau, sebab kita di atas ini agak susah tentang air. Jadi kalau ada permintaan masyarakat, kita bangun kemarin. Kita membantu juga sama masyarakat demi kepentingan masyarakat juga. Tahun 2015 menjadi catatan buruk bagi kelangsungan hutan di Indonesia. Empat tahun berselang, hal serupa ternyata masih saja terulang. Kebakaran telah merenggut banyak hal, termasuk hak rakyat sekitar. Peternak tak luput jadi korban. Kebakaran merampas hewan dan menyebabkan kerugian dengan jumlah yang tak terbantahkan. Sekitar 2.000 ekor unggas mati karena asap kebakaran. Dampak asapnya itu yaitu mengenai unggasnya itu karena matanya bengkak, terus pernapasannya itu kayak bersin-bersin gitu. Tahun 2015 tuh banyak mati, banyak sampai 1.000 sampai 2.000 lebih matinya. 2.000 ekor matinya. Ya, karena asap itu. Belum lagi rugi yang dialami para petani sayur dan sengot. Mereka harus kehilangan salah satu sumber kehidupan yang selama ini menjadi tumpuan. Tingkat produksinya ya menurun, biaya lebih besar lagi melonjak gitu untuk mengatasi gimana tanaman kita itu bisa produktif dengan normal, tapi terganggu gitu. Contohnya cabai, dia keriting, artian kita harus kompres setiap saat, setiap pagi kita kompres. Tak hanya kerugian materi, namun juga berdampak pada kesehatan. Pertama, kita kan nggak bisa keluar rumah. Dari jam biasanya kami menyadap karet ini dari jam 5 sampai jam 7. Kalau asap tebal, kita nggak bisa. Karena itu kan mempengaruhi kesehatan kita juga. Kalau untuk getah yang turun atau yang keluar, itu juga ada dampaknya juga. Dia akan sedikit. Berbagai upaya pencegahan dan mitigasi digalakan, salah satunya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui peran Manggala Agni. Manggala Agni sebagai Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Ya, tugas utamanya di bidang pengendalian itu ada 3. Yang pertama itu di bidang pencegahan, yang kedua di bidang penanggulangan, yang ketiga di bidang penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Dalam kinerjanya menanggulangi kebakaran, Manggala Agni bersinergi menggandeng TNI dan Polri. Tak hanya melakukan pengendalian, Manggala Agni ini juga bertanggung jawab membina masyarakat agar ikut berperan dalam proses pencegahan kebakaran hutan. Harapan kami, kepedulian, kesadaran dari kita semua bahwa bencana karhutlah ini sebenarnya bisa dicegah. Sejauh kita punya kesadaran dan pemahaman yang sama terkait dengan bahayanya.